Mekanika Tanah, Halo guys, jadi hari ini di tanggal 11 Februari tahun 2026 di pukul berapa? 11.58. Ya, kita akan pergi ke Museum Geologi. Let's go. Halo semuanya. Kita kelompok 2. Dan kita sudah sampai di Museum Geologi Bandung. Nah, sebelum kita mengajak kalian keliling lebih jauh, kita akan memperkenalkan diri kita dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Musyafa dengan NIM 251121082. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jizan Abdan Sirait dengan NIM 251121076. Perkenalkan, nama saya Fadil Jinan dengan NIM 251121071. Halo, saya Reva Arsetika dari kelas 1 JKSD dengan NIM 251121088. Halo, saya Kanaya Azara dengan NIM 2511072. Penasaran kan nanti di Museum Geologi ada apa? Nah, Dah. Have to almost entertain every time he charms they on. My body puzzles to trick me a little. Di sini ada bebatuan atau rocks, merupakan material yang padat. Material padat yang terbentuk secara alami terdiri atas satu atau beberapa jenis material. Nah, yang menyusun permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis. Nah, di sini ada 3 nih: batuan beku, sedimen, batuan metamorf. Beku ini terbentuk dari magma yang mengalami proses pembekuan di dalam atau di luar kerak. Terus ada juga sedimen. Nah, kalau ini sedimen itu dibawa baik oleh angin, air, es, yang kemudian mengalami proses pengendapan. Habis itu ada batuan metamorf yang terbentuk dari proses perubahan baik secara susunan materialnya, mineralnya, karena tekanan kimia atau panas yang sangat tinggi. Di sini juga ada siklus batuannya yang bisa dimulai dari batuan beku, batuan metamorf, batuan sedimen. Sini ada tulisannya. Terus di bawahnya juga di sini ada gambarnya, magma naik ke atas, terbentuk batuan beku dari sedimen, batuan beku sedimen terkena tekanan, terus balik lagi ke magma ke bawah. Setelah itu, bebatuan yang terangkat menjadi daratan akan mengalami proses pelapukan menjadi tanah. Nah, ini ada faktornya. Berikut ada 5 faktor yang memengaruhi erosi dan pelapukan pada batuan. Yang pertama ada iklim, tipografi, waktu, batuan asal, tumbuhan, dan hewan. Di sini kita ada 3 jenis erosi. Yang pertama ada erosi angin. Erosi angin ini adalah butir-butir pasir yang terbawa angin. Nih, seperti ini contohnya, yaitu ada gurun yang terbawa oleh angin. Erosi angin ini adalah titik-titik air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan membentur tanah yang menjadikan tanah berlapuk. selanjutnya kita akan membahas mengenai 9 dari bentukan morfologi muka bumi. Nah, morfologi muka bumi ini tuh terbentuk karena dipengaruhi oleh adanya proses pelapukan, erosi, dan juga pengendapan. Di sini kita akan membahas mengenai 9 dari morfologi bumi.
Yang pertama, ada bentuk lahan asal proses vulkanik yang terjadi akibat adanya vulkanisme. Kemudian, yang kedua merupakan bentuk lahan asal solusional. Bentuk lahan asal solusional ini merupakan akibat dari proses pelarutan pada batuan yang mudah larut. Selanjutnya, ada bentuk lahan asal struktural yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, akibat batuan mengalami perlipatan. Selanjutnya, adanya akibat batuan mengalami pensesaran. Yang keempat nih, ada bentuk lahan asal pluvial. Bentuk lahan asal pluvial ini tuh merupakan bentuk lahan akibat dari pengerjaan sungai. Contohnya seperti meander atau sungai yang berkelok-kelok. Selanjutnya ada bentuk lahan asal marin yang merupakan bentuk lahan akibat adanya aktivitas laut. Gelombang laut akan mengikis tebing yang lunak di sepanjang pantai sehingga tercipta teluk-teluk yang terpisah oleh tanjung dan tidak tererosi. Kemudian yang keenam, selanjutnya ada bentuk lahan asal denudasional yang merupakan bentuk lahan akibat proses erosi dan juga degradasi. Contohnya bukit, lembah, dan juga lahan kritis. Yang ketujuh ada bentuk lahan asal aeolian. Nah, bentuk lahan asal aeolian ini merupakan bentuk lahan akibat adanya proses erosi di angin. Contohnya ini di gurun, mesa, dan juga butte. Yang kedelapan merupakan bentuk lahan asal glasial yang merupakan akibat dari pengerjaan es. Contohnya morena, cypre, dan juga drumlin. Yang terakhir yang kesembilan merupakan bentuk lahan asal organik. Nah, bentuk lahan asal organik ini merupakan bentukan akibat pengaruh aktivitas organisme, contohnya seperti atol dan juga terumbu karang. Jadi di sini kita sama sekolah Tarakanita, SMP Tarakanita Gading Serpong. Oke. Kalian di sini perkenalan dulu ya satu-satu. Nih. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dior Halim. Nama saya Angela Sofi Budiman. Nama saya Kimberly Revi Queen Cahjadi. Nama saya Ken Eliazar. Nama saya Nathan Richard Maralex. Nah, sejauh ini yang kalian dapat dari museum ini bagaimana nih? Keren. Keren. Sangat menarik. Menarik aja sih sebenarnya. Bisa memberi kita banyak ilmu tentang geologi dan gimana sih sejarah Indonesia kayak fosil-fosil, batu-batu gitu. Oke. I miss you when you go home. They say I'm a supergirl. I'm not a fool. People say they know me. They don't see. Ini rumah-rumah tanah nggak benar gitu. Apa sih? Jadi di sini tuh ada 3 crack yang bikin ini tuh ada 3. Pertama settlement yang harus diperhatikan tuh daya dukung, terus habis itu stabilitas. Jadi di sini ada simulasi gempa.
gedungnya bergetar-bergetar. Kenapa di sini kokoh? Karena insinyur atau yang bikinnya itu bagus, berarti berkualitas, betul. Lulusan Polban. Jadi di sini kita sedang berada di ruangan bencana geologi. Nah, yang bisa kalian lihat ini adalah kondisi di mana tanahnya itu tidak layak untuk dibangunkan oleh suatu bangunan. Jadi akan tetapi kita juga bisa mengantisipasi dan memperbaiki dari kondisi tanah seperti ini, yaitu dengan menggunakan keilmuan dari engineer. Selanjutnya kita akan melihat mitigasi struktur berapi. Yang pertama itu untuk mitigasi struktural gunung berapi sendiri ada perkuatan struktur, yaitu memperkuat infrastruktur desa-desa di sekitarnya ataupun fasilitas yang ada di sekitar gunung berapi seperti penyangga sungai ataupun rumah dan yang lain-lain. Selanjutnya ada zona penyangga, area yang dijaga kosong, yaitu apabila terjadi letusan gunung berapi, kita dapat melarikan diri dari jangkauan yang dapat dicapai oleh api tersebut. Oke, selanjutnya ada dinding penahan, struktur yang melindungi dari abu vulkanik dan material plastik. Yang keempat ada kanal pengalihan, yaitu saluran yang dapat mengalihkan aliran lava dan lahar, mengurangi risiko kerusakan di sekitar area letusan gunung berapi. Yang terakhir ada sabodam, bendungan yang dapat menahan aliran bakar, melindungi pemukiman dan infrastruktur yang ada di sekitar gunung berapi. Apabila terjadi letusan gunung berapi, kita dapat mengadakan mitigasi yang sudah disebutkan dari 5 poin tersebut. Dan itu sangat penting terhadap kelangsungan hidup bagi umat manusia yang ada di sekitar gunung berapi tersebut. Cadangan. Hilang tanpa bayar.
Sekian edisi keliling-keliling dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Bluk kutuk.